pagi anak-anak semua. Perkenalkan, nama Ibu Pelagia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semua kan? Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, kita tepuk semangat terlebih dahulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Nah, di sini Ibu ingin bertanya, siapa yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Nah, benar sekali anak-anak. Hari ini kita belajar tema 4, yaitu globalisasi, subtema 3, globalisasi dan cinta tanah air, muatan pembelajaran IPS, yaitu peran Indonesia di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam lingkup ASEAN. Selanjutnya, Ibu ingin membacakan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu ya. Tujuan pembelajaran yang pertama, dengan mencari dan mengolah informasi dari berbagai sumber, siswa mampu menganalisis bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tepat. Lalu, tujuan pembelajaran yang kedua, dengan mencari dan mengolah informasi dari berbagai sumber, siswa mampu menyajikan informasi tentang peran Indonesia dengan negara-negara ASEAN di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam lingkup ASEAN dengan tepat. Selanjutnya, di sini Ibu mempunyai bacaan tentang contoh kerjasama Indonesia dengan negara ASEAN. Anak-anak bisa membacanya terlebih dahulu ya. Anak-anak, di sini Ibu ingin bertanya, apa saja bentuk kerjasama Indonesia dengan ASEAN? Nah, mari kita bahas secara bersama-sama. Bentuk kerjasama Indonesia dengan ASEAN terdiri dari berbagai bidang, yaitu yang pertama ada bidang sosial, ada budaya, ada politik, ada ekonomi, dan ada ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, dari bidang sosial. Contohnya, menjalin kerjasama dalam menanggulangi dan mencari solusi tentang perkembangan penduduk di negara-negara ASEAN. Manfaatnya, masalah perkembangan penduduk dapat teratasi. Selanjutnya, bentuk kerjasama Indonesia di bidang budaya, yaitu menyelenggarakan program tahunan kunjungan wisata ASEAN atau Visit ASEAN Years. Nah, manfaatnya memperkenalkan objek wisata, budaya, kesenian, film, dan musik negara-negara ASEAN. Selanjutnya, bentuk kerjasama Indonesia dengan negara ASEAN di bidang politik, yaitu mengadakan pertemuan rutin Menteri Pertahanan negara-negara ASEAN. Manfaatnya, meningkatkan hubungan diploma antara negara ASEAN. Selanjutnya, kerjasama di bidang ekonomi yaitu melalui kawasan perdagangan bebas melalui AFTA. Manfaatnya, meningkatnya investasi dalam kegiatan produksi dan jumlah ekspor. Selanjutnya yang terakhir, yaitu di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya yaitu mengadakan pertukaran pelajar. Manfaatnya, sebagai ajang untuk mempelajari budaya lain dan menambah pengalaman. Selanjutnya, tujuan kerjasama ASEAN dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu untuk meningkatkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan daya saing dunia. Selanjutnya, di sini Ibu mencontohkan kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu yang pertama, Deklarasi Penguatan Kerjasama Pendidikan yang dilaksanakan pada KTT ASEAN ke-15 pada tahun 2009. Yang kedua, kerjasama yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah tenaga ahli ASEAN. Dan yang ketiga, pertukaran pelajar antar negara ASEAN dalam program studi mobility serta ASEAN University Network. Di sini, Ibu akan menjelaskan tujuan kerjasama Indonesia dengan negara ASEAN, yaitu yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan. Yang kedua,
meningkatkan stabilitas dan perdamaian. Yang ketiga, saling membantu di bidang sarana-sarana pelatihan dan penelitian dalam bidang pendidikan, kesehatan, teknik, dan administrasi. Selanjutnya, meningkatkan kualitas pendidikan dan mempertahankan kerjasama yang erat dengan organisasi-organisasi internasional maupun regional lainnya. Selain yang sudah Ibu sebutkan, yaitu tentang tujuan kerjasama Indonesia dengan negara ASEAN, di sini juga terdapat manfaat. Manfaatnya yaitu yang pertama, terciptanya stabilitas, perdamaian, dan keteraturan di kawasan Asia Tenggara. Lalu, menjalin kerjasama di bidang pembangunan dan percepatan pemajuan ekonomi, salah satunya yaitu meningkatnya investasi dalam kegiatan produksi dan jumlah ekspor. Lalu yang ketiga, semakin dikenalkan budaya Indonesia oleh negara-negara ASEAN lainnya. Sikap kita sebagai bentuk kerjasama dengan ASEAN yaitu yang pertama, kita harus bersikap proaktif dan memberikan dukungan positif terhadap program-program yang dibuat oleh negara-negara ASEAN. Lalu yang kedua, bekerja keras dan mau menerima perubahan dalam era globalisasi. Dan yang ketiga, menggapai cita-cita dengan giat belajar untuk menghadapi era globalisasi. Selain yang sudah Ibu sebutkan tadi, nanti kalian bisa mencari sikap kalian sebagai bentuk kerjasama dengan ASEAN. Anak-anak, untuk penilaian keterampilan, nanti anak-anak mencari satu artikel. Anak-anak bisa mencari dari berbagai sumber tentang bentuk kerjasama dan peran Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara di era globalisasi ini. Nanti anak-anak bisa mengerjakannya di kertas folio ya anak-anak, dan nanti dikumpulkan ke Ibu. Selanjutnya, Ibu sudah mempunyai soal evaluasi yang Ibu buat melalui Google Form. Nanti anak-anak silakan untuk mengerjakannya dengan teliti dan tepat. Dan Ibu juga sudah menyiapkan lembar kerja peserta didik yang harus kalian kerjakan juga. Anak-anak, bagaimana? Apakah kalian sudah paham tentang bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN dan peran Indonesia dengan negara-negara ASEAN? Tadi Ibu sudah menjelaskan, yaitu terdapat banyak bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN di berbagai bidang. Salah satunya yaitu di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu, ada tujuan dan manfaat adanya kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN. Dan bagaimana sikap kita dalam menghadapi bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN. Jika anak-anak belum paham, nanti anak-anak bisa menanyakannya di grup WhatsApp ya. Sebelum Ibu menutup pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga pada pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kalian semua ya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa mengerjakan tugas dari Bapak Ibu Guru. Sampai jumpa di lain waktu.